Inilah video yang viral di media sosial saat sebuah rumah makan Padang dirazia di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Dalam video itu terlihat sejumlah warga tampak mencopot label tulisan masakan Padang yang menempel di kaca etalase warung. Warga yang melakukan razia terlihat mengenakan pakaian bertuliskan PRMPC, singkatan dari Paguyuban Rumah Masakan Padang Cirebon. Aksi ormas merazia rumah makan Padang di wilayah Cirebon, Jawa Barat, kini beredar potret rumah makan Padang berlisensi Ikatan Keluarga Minang atau IKM. Rumah makan Padang berlisensi IKM ini diketahui dengan adanya stiker yang ditempel di depan etalase bertuliskan rumah makan ini asli masakan Minang lisensi IKM. Saat melakukan razia, Ormas Perhimpunan Rumah Makan Padang Cirebon atau PRMPC melarang pemilik rumah makan Padang abal-abal menggunakan tulisan masakan Padang. Ketua PRMPC Erianto menyatakan bahwa razia ini berawal dari ditemukannya warga Yogyakarta dan Tegal yang membuka usaha rumah makan Padang dengan harga murah, mulai dari Rp8.000 hingga Rp10.000 di wilayah Cirebon. Erianto tampak khawatir dengan menjamurnya rumah makan Padang abal-abal akan mempengaruhi pendapatan rumah makan Padang yang dikelola warga asli Minang. Polemik ini kini tengah menjadi sorotan di media sosial. Tidak sedikit netizen yang berbakti menyerukan boikot rumah makan Padang yang memiliki stiker lisensi dari IKM. Netizen yang budiman menilai tindakan tersebut merupakan bentuk rasisme terhadap saudara sebangsa dan setanah air. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Boikot nasi Padang. Wah, aduh, Bang, kalau diajak boikot nasi Padang, waduh, saya nyerah, Bang. Saya nyerah karena saya salah satu penyuka nasi Padang gitu ya. Jadi rada susah juga untuk memboikot nasi Padang. Cuman kalau saya sih secara pribadi mungkin bukan di poin nasi Padangnya, tapi arogansinya lah barangkali ya. Yang dianggap arogan nih, ini bukan kata saya ya sebenarnya, yang dianggap arogan oleh sebagian ini netizen itu, kalau saya baca-baca di komentar-komentarnya ya, itu adalah dari IKM-nya, Ikatan Keluarga Minangnya, karena IKM lah yang membuat lisensi rumah makan Padang yang asli gitu loh. Sebenarnya tidak jadi masalah juga sih, ini asli rumah makan Padang yang dibuat oleh orang Padang gitu, seperti itu. Nah, berarti ada rumah makan Padang yang tidak asli, artinya yang memasaknya itu bukanlah orang dari Padang. Itu sebenarnya pilihan gitu ya, itu pilihan sebenarnya bagi konsumen. Konsumen mau milih yang mana, mau milih yang asli atau memilih yang tidak asli, seperti itu. Tinggal pilihan saja sih sebenarnya, Mas. Kalau misalnya rumah makan Padang yang asli merasa percaya diri dengan kualitasnya, ya udah, kan ada segmen pasar tertentu, ada segmen yang memang menyukai kualitas, tapi ada juga segmen yang menyukai harga terbaik atau harga termurah gitu. Jadi tidak bisa dipaksakan itu kalau menurut saya loh, Bang. Jadi kalau menurut hemat saya, ada klarifikasi yang baik dari Ikatan Keluarga Minang yang membuat lisensi tersebut agar supaya masyarakat itu tidak terpancing, masyarakat itu tidak salah paham. Ya khawatirnya sih ini nanti akan menjadi kontroversial. Cinta nasi Padang, nih ada peraturan baru nih. Sekarang warung nasi Padang yang masak katanya juga harus orang Minang. Kalau bukan orang Minang yang masak, nggak bakal dapet nih stiker ini nih. Kalau begitu, apakah yang makan dan beli harus orang Minang juga? Yang kayak gini-gini nih, terobosan pemecah belah suku ya kan? Terus kalau yang pegawainya, tukang masaknya orang Minang harus dipecat-pecatin gitu. Warung nasi Padang banyak banget nih di Pulau Jawa. Masa iya sih yang kerja harus semuanya orang Minang ya kan? Takutnya yang kayak gini-gini malah senjata makan tuan nih. Malahan warung atau resto yang ditempelin stiker lisensi asli Minang ini malahan nanti sepi. Sekarang udah nggak zaman lah, shish. Kalau gua mah ya yang penting bersih, enak, murce, harga terjangkau, gue beli. Kagak peduli gue yang masak suku apa. Warung nasi Padang langganan gue tuh deket rumah, uni-uninya itu bukan uni. Gimana sih? Maksudnya yang punya restoran nasi Padang gue panggil uni, tapi sebenarnya dia orang Jawa. Udah belasan tahun buka warung nasi Padang. Rasanya tuh endul, medok. Karena resep dan bumbu-bumbunya itu dia pelajari langsung dari orang Padang. Rasanya ribet banget ntar kalau misalkan pecel lele harus yang masak orang Lamongan, soto Betawi yang masak harus orang Betawi, sate Madura harus orang Madura, ya kan ribet, ngabisin duit buat cetak stiker. Ini ya untuk seluruh warga Minang atau Padang yang buka usaha warung makan Padang, terutama nih di daerah Jawa, ya siap-siap aja kalian itu minggat dari tanah Jawa. Karena apa? Satu, rezeki orang itu masing-masing, nggak usah takut kalah saing, nggak usah takut kalah dalam berjualan. Kalau kamu memang menunjukkan kualitas masakan kamu itu baik dan dinilai masyarakat, khususnya masyarakat Jawa itu terjangkau, harganya murah, serta sesuai dengan kantong
masyarakat di Jawa, di Jakarta nggak masalah kok. Ngapain mesti takut bersaing? Sekarang gini, rezeki orang masing-masing. Jualan boleh ditiru, tetapi rezeki nggak ada yang tahu. Yang kedua, saya sendiri bukan peminat berat masakan Padang ya, karena masakan Padang berisiko mengandung banyak penyakit, terutama kolesterol. Karena ya seperti itulah, berminyak, daging, ayam, rendang yang identik dengan bumbu-bumbu seperti itu. Kalau pecinta Padang mungkin ada ciri khas sendiri, mana Padang asli, mana yang enggak. Cuman gini, kalian yang merasa punya ormas, punya organisasi, punya ikatan apalah itu, ya kalau kalian nggak mau dicontoh sama orang lain dalam berjualan, ya nggak usah jualan di tanah Jawa, jualan aja di daerah kalian di Padang sana gitu loh. Gak usah juga pergi ke Jawa, gak usah juga pergi ke Jakarta, itu aja. Jangan banyak bertingkah sesama perantauan ya, apalagi di Jawa. Di Jawa dibandingkan masakan Padang, di Jawa itu masakannya lebih istilahnya mumpuni. Secara kesehatan masakan Jawa lebih mempunyai nilai plus, jauh dari santan, jauh dari kolesterol. Sayuran, contoh pecel, terus contoh lagi sayur bayam, sayur sop, itu dari Jawa loh. Sayur lodeh, tempe tahu, ya toh. Nggak ada riwayat masakan Jawa itu banyak kolesterolnya, nggak ada dibandingkan dengan masakan Padang, itu aja. Jadi orang Padang khususnya yang ada di Jawa, kalau kalian merasa tersaingi dengan label 10.000 dapat ini paket hemat, nggak usah jualan di Jawa, jualan aja di tempat kalian di Padang sana, nggak usah merantau ke Jawa. Di Cirebon, razia rumah makan Padang ya. Jadi sebuah video yang menunjukkan sekelompok orang yang mana ini mereka melakukan semacam sidak atau razia ke rumah-rumah makan yang menggunakan embel-embel Padang ya. Jadi mereka menanyakan apakah benar yang bersangkutan ini yang jual ini orang Padang atau tidak ya. Kalau nggak orang Padang ya jangan pakai embel-embel rumah makan Padang ya, semacam itulah ya. Menurut saya ini berlebihan ya, sumpah ini berlebihan banget ya. Tapi dalam satu hal saya ini mendukung rumah makan Padang atau nasi Padang itu dijaga keotentikannya ya. Jadi selama ini memang saya akui ya, saya bukan asal-asalan ngomong, tapi yang saya akui banyak sekali rumah-rumah makan yang menggunakan nama rumah makan Padang, tapi ketika kita makan nggak ada Padang-Padangnya ya. Jadi otentik dari makanan ini hilang ya. Ada kita lihat embel-embelnya rumah makan Padang, ketika kita makan rasa Sunda, kita makan rasa Jawa ya. Jadi menurut saya untuk dalam konteks ini ya saya setuju ini harus didisiplinkan ya. Jadi jangan semua yang jualan nasi dibuat rumah makan Padang ya. Jadi harus otentik rumah makan Padang ini apa aja, kondimennya apa aja ya. Rasanya mengarah kemana, manis kah, asin kah, bagaimana ya. Jadi itu menurut saya perlu didisiplinkan ya. Jangan sembarangan orang ya. Tapi nih kalau berhubungan dengan individu si penjual ya, mau itu orang Jawa, orang Sumatera Utara, mau orang Aceh, mau orang manapun itu, kalau dia menurut saya mengikuti kaidah-kaidah dari rumah makan Padang ini, why not? Kenapa ya? Itu jalan rezeki orang ya. Jadi menurut saya kalau yang disasar ini individu si penjual, wah ini berlebihan, bisa menyebabkan gesekan demi gesekan ya. Tapi kalau memang disasar ini dari bentuk jualannya ya, jualan nasi, buat embel nasi Padang, tapi begitu kita disajikan di piring ini dari jauh sekali dari makanan Padang ya, rasanya bagaimana, kemanisan atau bagaimana. Nah itu perlu menurut saya diluruskan, didisiplinkan ya. Tapi kalau individu yang jual ya, kalau dia mengikuti kaidah-kaidah dari rumah makan Padang, menurut saya why not sih ya. Ya memang ini sensitif lah karena urusan perut ya. Orang-orang kalau berurusan perut ini gampang marah.